Kedengeran nggak suara? Kedengeran, Alfi. Kecil gak suaranya? Enggak kan? Enggak. Dah. Mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Binawan D4 Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ingin memberitahu kepada audiens sekalian bagaimana cara penerapan prinsip ergonomi untuk mencegah cedera terkait kerja. Pertama-tama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada audiens sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom ini di sini. Saya dan kelompok saya juga ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Helvina Vita Putri. Perkenalkan, nama saya Hanum Pizza. Perkenalkan, nama saya Matthew Jonathan Wijaya. Perkenalkan, nama saya Febrian Venia Putra. Setelah perkenalan langsung lanjut ke materi ya. Ini ada pengertian dan tujuan ergonomi ini apa? Ergonomi adalah penyesuaian antara manusia dengan pekerjaannya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu tujuan ergonomi yaitu untuk membuat pekerja terasa nyaman saat bekerja sehingga dapat terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Aspek-aspek ergonomi ini ada 3. Yang pertama itu faktor manusia, yang kedua itu antropometri, dan yang ketiga itu sikap tubuh dalam bekerja. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama itu faktor manusia. Di dalam faktor manusia itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor dari dalam, yaitu faktor umur, faktor jenis kelamin, faktor bentuk, dan juga ukuran tubuh. Lalu faktor dari luar itu ada faktor dari lingkungan kerja, faktor sosial, faktor jenis pekerjaan, dan juga faktor dari proses produksi. Lalu aspek yang kedua itu ada antropometri, yaitu merupakan pengukuran fisik untuk memahami variasi tubuh manusia. Ada beberapa manfaat antropometri, yaitu bagi tenaga kerja, dapat memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan, dan juga kenyamanan kerja. Yang kedua ada manfaat bagi alat kerja, yaitu relatif lebih aman. Lalu manfaat produktivitas, dapat meningkatkan kualitas dan juga kuantitas semakin lebih baik. Dan manfaat yang terakhir ada produk, yaitu produk dapat lebih berkualitas. Yang ketiga ada aspek sikap tubuh dalam bekerja. Hubungan pekerja dalam sikap terhadap alat kerja akan menentukan efisiensi dan juga efektivitas serta produktivitas kerja selain dari SOP atau Standard Operating Procedures yang ada pada seluruh jenis pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Beberapa sikap tubuh yang benar saat bekerja. Yang pertama, berdiri. Jika menggunakan meja, atur ketinggian meja sesuai jenis pekerjaan. Jika melakukan pekerjaan ringan, maka meja setinggi siku. Jika melakukan pekerjaan berat, maka meja setinggi 10 cm di bawah siku. Berdiri dalam posisi tubuh tegak, tidak membungkuk atau miring ke samping. Menggunakan alas kaki yang sesuai dan anti-slip untuk mengantisipasi lantai licin. Jika pekerja diwajibkan menggunakan sepatu bertumit, usahakan tinggi hak di bawah 5 cm. Selanjutnya, mengubah posisi kerja secara teratur jika memungkinkan, misalnya duduk atau berjalan beberapa saat. Terakhir, melakukan peregangan secara teratur setiap 30 menit sekali. Posisi duduk saat bekerja dengan komputer.
Pertama, mengatur jarak meja dan kursi agar punggung dan pinggang bisa tersandar ke kursi atau tidak membungkuk. Posisi duduk tidak berada di ujung kursi dan pergelangan tangan berada di atas meja. Kedua, telapak kaki harus mengenai lantai. Terakhir, arah layar komputer dan mata harus di antara 45 cm hingga 60 cm. Ini ada gambar contoh posisi duduk saat bekerja dengan komputer. Selanjutnya ada mengangkat beban berat. Perkirakan berat beban dengan kemampuan diri kita. Jarak dan lingkungan kerja, lantai licin, menaiki tangga, serta barang permukaan kasar terlalu besar. Jika tidak memungkinkan untuk mengangkat sendiri, minta bantuan rekan atau menggunakan alat bantu. Selanjutnya, saat mengangkat atau menurunkan beban, lakukan dengan posisi tubuh berjongkok. Pastikan punggung tetap lurus, benda dekat dengan tubuh sebelum diangkat. Gunakan kekuatan kaki untuk mengangkat tubuh, bukan punggung. Selanjutnya, memastikan benda yang diangkat sudah seimbang dan pegangan kuat sebelum memindahkan benda. Selanjutnya, memindahkan benda dengan hati-hati sambil memastikan jalan yang dilalui tidak ada benda-benda yang bisa membuat atau tersandung. Terakhir, memutar badan dan kaki jika ingin mengubah jalur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febrian. Penyakit yang timbul akibat kerja tidak ergonomis. 1. Low back pain atau nyeri pinggang. Low back pain adalah nyeri di daerah pinggang antara sudut bawah kosta atau tulang rusuk sampai lumbosakral atau sekitar tulang ekor. Faktor penyebab nyeri pinggang adalah mengangkat beban yang salah, mengangkat beban berat berulang kali, duduk terlalu lama, dan terpapar getaran. 2. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome adalah penyakit pada pergelangan tangan akibat syaraf yang tertekan dan timbulnya gejala nyeri, mati rasa, dan kesemutan. Faktor penyebab carpal tunnel syndrome ialah mengangkat benda berat, bekerja dengan alat-alat yang bergetar, posisi tidur yang salah, dan memegang mouse yang salah. 3. Hernia nucleus pulposus atau saraf terjepit. Hernia nucleus pulposus adalah gangguan akibat adanya tonjolan bantalan di antara ruas tulang belakang. Bagian ruas tulang belakang, 1. Tulang leher atau cervical, 2. Tulang punggung atau thoracal, yang ketiga tulang pinggang atau lumbal. Faktor penyebab hernia nucleus pulposus: mengangkat beban yang terlalu berat, menahan beban yang berat, terjatuh, dan posisi duduk yang salah. Terima kasih, sekian dari pembahasan kami. Ada yang bertanya? Mau nanya dong, Kak. Silakan. Manfaat penerapan ergonomi dalam lingkungan kerja itu apa ya? Baik, saya akan menjawab. Manfaat penerapan ergonomi dalam lingkungan kerja, sebagaimana yang sudah ditampilkan dari PPT di atas, tujuan ergonomi itu untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang lebih kondusif, aman, dan nyaman bagi para pekerja. Ada beberapa manfaat dari penerapan ergonomi di tempat kerja, diantaranya itu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas kerja, dan meningkatkan lingkungan dan budaya kerja yang aman. Baik, terima kasih, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Kakak Niken. Izin bertanya. Bagaimana tanggapan perusahaan jika karyawannya mengalami cedera akibat kerja? Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Secara normatif, pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan keselamatan kerja karyawan sebagai bentuk kewajiban perusahaan. Tanggung jawab tersebut bukan hanya mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pasal 22 ayat 1 Permenaker nomor 26 tahun 2016. Pihak perusahaan wajib membayarkan biaya pengangkutan karyawan yang mengalami kecelakaan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kakak Hana. Sama-sama. Siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin Virus boleh. Oke, Kak, izin bertanya, apa yang kita lakukan jika mengalami nyeri pada pergelangan tangan? Yang pertama pasti jika kita mengalami nyeri di pergelangan tangan itu, yang bisa kita lakukan yang pertama istirahatin tangan kita. Terus yang kedua memakai alat bantu penyangga pergelangan tangan. Terus yang ketiga mengurangi aktivitas yang gerakannya berulang terus. Lalu yang terakhir itu bisa dikonsultasikan sama dokter. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Ada yang bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Kak, Boleh. setiap berapa menit kita istirahat saat bekerja? Oke, izin menjawab. Setiap berapa menit kita beristirahat saat bekerja, yaitu istirahat singkat bisa kita lakukan dengan cara atau metode 20-20-20, yaitu setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer, diselingi 20 detik istirahat singkat. Lalu dilanjutkan dengan melihat ke sekeliling selain kepada kita melihat ke komputer sejauh 20 kaki. Lalu setiap 2 jam kerja sebaiknya kita melakukan peregangan dalam waktu 10 hingga 15 menit. Oke, terima kasih, Kak. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Izin bertanya, pertanyaannya adalah apa penyebab dan dampak akibat tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ergonomi kerja? Terima kasih. Buat Kak Anissa, apa penyebab dan dampak akibat tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ergonomi kerja? Penyebab dan dampak bagi pekerja yang tidak melakukan pekerjaan sesuai ergonomik bisa menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Itu kan, Nisa. Terjawab, Kak? Ya, terjawab. Terima kasih. Sama-sama. Kayaknya udah semua ya. Nggak ada yang mau nanya lagi kan ya? Yaudah, untuk nutup, sebelum nutup mau ada sesi foto dulu mungkin. Mau ada sesi foto dulu, boleh nggak on cam? Ya, pada on cam dong. Niken. Yang belum on cam boleh on cam ya guys. Sudah ya?
Maaf ya, tadi ada kendala. Boleh, ulang ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih ya. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih. Bang Balia, waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.